Sudah megang materinya? Belum. Ini yang buku biru? Oh, ini. KPSP. Yang dikirim deh ya. Pakai HP itu kok. Yang double device. Kenapa? Wifi-nya mati lagi? Iya. Oh iya. Udah nyala. Bisa deh. Duh. Tapi materi KPSP udah masuk belum? Sudah. Sama guru lupa. Oh berarti sudah. Belum pernah yang dibacain. Oh iya sih, waktu itu masih campuran yang sama Barengan Denver dan lain-lain. Denver kan ini udah? Enggak, Denver sama Bu Iva. Jangan dong. Ini masih pakai jas. Just everyday ya. Terbimbing ya sekarang minggu depan yang itu ya. Responsif. Vendor derdor ya. Sekarang beda juga. KPSP itu kepanjangannya apa? Kuesioner perkembangan anak menggunakan KPSP kepanjangannya apa? kuesioner screening Perkembangan. Kuesioner plus screening perkembangan. Ya jadi sebenarnya kalau pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan kalau pertumbuhan kita yang bisa kita ukur ya. Iya. Kayak berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dengan lingkar kepala. Tapi kalau perkembangan itu biasanya yang kita periksa adalah ada kuesionernya nih, ada instrumennya namanya KPSP. Kuesioner plus screening perkembangan. Oke. Di dalam KPSP itu ada 4 cakupan yang kita nilai. Apa aja kira-kira? gerakan halus Kok suka senyum-senyum? Motorik kasar, motorik halus, bahasa, sama sosial. Ya. Motorik kasar, motorik halus, bahasa dan sosialisasi gitu ya. Jadi keempat itu harus ada. Jadi yang bayi itu ya butuh sosialisasi gitu ya. Bukan hanya sekedar motorik kasar, motorik halus aja. Saya cari halaman ini. Sampai berapa tahun kira-kira diperiksanya? 72 bulan itu berapa tahun? 6. Terus KPSP bisa dilakukan di mana saja? Di sekolah, puskesmas, puskesmas. Di puskesmas. Terus posyandu di PAUD juga sekolah ya itu ya. Oke. Ya, tujuan ini adalah kita bisa mengetahui apakah anak ini normal sesuai dengan usianya, perkembangannya atau tidak gitu ya, atau menyimpang, atau bahkan harus kita cross check lagi. Jangan-jangan ketika kita periksa memang dia lagi nggak bisa gitu, jadi kita harus cek lagi 2 minggu baru kita cek lagi apakah dia benar-benar nggak bisa atau gimana. Oke, jadwal screeningnya untuk KPSP itu ada di usia 6, 9 dia jeda 3 bulan ya. Tapi kalau udah masuk ke dalam 2 tahun ya,
Jadi jedanya per 3 bulan, nanti jedanya lagi adalah per 6 bulan. Ya. Kemudian apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah perkembangan, sedangkan umur anaknya bukan umur screening, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk screening yang lebih mudah. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, jadi ngambilnya pakai KPSP yang mudah. Alat instrumen ini adalah buku bagian dari SDIDTK, ada 10 pertanyaan. Ya, ada 10 pertanyaan berisi ya dan tidak, dan juga bisa yang kita nilai atau yang kita tanyakan. Jadi ketika bayi balita itu kita periksa, harus ditemani orang yang mengasuhnya sehari-hari. Misalkan bukan ibunya yang ngasuh, jadi dia nggak tahu nih, gitu, atau neneknya atau apa ya, silahkan, tapi yang dia yang mengasuhnya sehari-hari. Sasarannya benar sampai 72 bulan dari usia 3. Alat bantu pemeriksaan bisa berupa pensil, kertas, itu nanti sesuai dengan instrumennya masing-masing, sesuai dengan usianya. Cara penggunaan, anaknya harus dibawa ya, kalau nggak dibawa nggak jadi diperiksa. Kemudian hitung umur anak sesuai dengan ketentuan. Cara menghitung umur anak adalah tanggal datang ya dikurangin tanggal lahir, bukan ditanyakan. Bu, umur anaknya berapa? 2 tahun gitu. Ternyata masih 16 bulan. Jadi ditanyakannya adalah tanggal lahirnya. Nah, jika umur kehamilannya kurang dari 38 minggu, jadi kalau waktu itu dia prematur nih misalkan, pada anak umur kurang dari 2 tahun, maka dilakukan perhitungan koreksi. Ya, perhitungan koreksi sudah pernah dibahas sama Bu Iva kan? Iya. Yang dikurangin dikurangin 7. Prematur yang bulan itu. Lupa. Oke, nanti kita bahas itu. Kemudian umur anak lebih dari 16 hari, jadi dibulatkan ke 1 bulan. Jadi lebih dari setengah bulan ya, lebih 1 hari pun kita naikkan ke 1 bulan. Contohnya bayi umur 3 bulan 16 hari, maka kita naikin ke 4 bulan. Tapi kalau misalkan 3 bulan 15 hari itu masuknya kemana? Kalau 3 bulan 15 hari masuknya ke 4 bulan apa ke 3 bulan? 3 bulan. Masuk ke 3 bulan. Oke, setelah menentukan umur anak, cari nih, ya udah dihitung, udah ditanyakan keluhan ibunya apa, kemudian kita baru periksa ke kelompok umur masing-masing. Ya, tadi kalau yang 3 bulan 16 hari maka jadi 4 bulan, tapi gunakan KPSP untuk kelompok umur yang 3 bulan. Karena jedanya kan dia naik ke atas. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau umur 3 bulan 16 hari kan dibulatkan menjadi 4 bulan. Tapi gunakan KPSP yang kelompok 3 bulan. Ya. Tapi kalau bayi umur 8 bulan 20 hari dibulatkan menjadi 9 bulan, maka gunakan KPSP yang 9 bulan. Oke. KPSP ini ada 2 pertanyaan, tadi sudah saya sampaikan, ada yang kita tanyakan, ada yang kita lakukan perintah. Terus jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Yang biasanya terjadi adalah ibu ini atau pengasuhnya itu selalu menutup-nutupi apa yang anaknya ini belum bisa gitu. Ya, Bu, anaknya sering ngoceh nggak di rumah gitu kan? Iya sering. Dia kayak membagus-baguskan. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, kita sampaikan, Bu, pemeriksaan ini memang khusus untuk perkembangan anak. Perkembangan anak ini kita bisa periksa, tapi juga saya bisa tanyakan. Jadi mohon dari pertanyaan itu Ibu jawab dengan sejujur-jujurnya, gitu, karena buat melihat progres yang sebenarnya dari anak tersebut. Gitu ya. Kemudian teliti kembali ya, apakah semua pertanyaan telah dijawab. Kalau KPSP sama Denver itu dia lebih spesifik, lebih detail, teman harus hati-hati menggariskan ya, jangan sampai salah ngitung umur.
Kemudian kalau KPSP dia bisa lebih mudah. Sebenarnya KPSP yang detailnya kan kita yang melakukan, tapi kalau misalkan di buku KIA suka ada di belakang ya, yang tumbuh kembang anak itu ada yang ya tidak, itu sebenarnya bisa membantu ibu untuk ini loh anak usia segini harus bisa ini. Jadi yang distimulasi adalah ini, itu membantu ya. Kemudian di intervensi ya, interpretasi. Kan tadi udah ada jawaban iya sama jawaban tidak. Gimana ya kalau dia itu udah normal? Kalau normal tuh berapa nilainya? Ya 9 sampai 10 gitu. Kalau misal itu dia berarti interpretasinya sesuai dengan masa perkembangan gitu ya. Sesuai dengan usia, perkembangan anak sesuai dengan usia. Kemudian 7 sampai 8, ianya itu 7 sampai 8. Maka perkembangan anak ini M alias meragukan. Gitu. Kemudian kalau udah kurang nih, dia nilainya 6 atau kurang, bahkan dia jadinya penyimpangan. Kalau udah penyimpangan seperti ini, maka biasanya kita lakukan rujukan. Kita mulai dulu nih ketika dia mendapatkan interpretasinya hasilnya normal, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tetap harus memuji ibunya. Ya, ibu luar biasa sudah sampai ke tahap ini anaknya normal, anaknya sehat dan lain-lain. Kemudian kita edukasi gimana stimulasi ke tahap berikutnya. Jadi udah selesai nih kita di kelompok umur yang ini. Oke, step berikutnya dia harus bisa apa? Kita kasih lihat. Kemudian kita tunjukkan caranya bagaimana menstimulasi. Gitu ya. Jadi stimulasi terus-menerus, tapi jangan stimulasi itu juga jangan ibaratnya memaksa ya. Ayo jalan nggak gitu. Ya kayak gitu. Jadi tetap harus pelan-pelan. Kemudian setelah itu jangan lupa sampaikan ke ibu bahwa setiap bulan ibu harus melakukan posyandu untuk melihat proses pertumbuhannya juga seperti apa ya. Oke, edukasi pemantauan iya. Alhamdulillah. Lakukan pemeriksaan atau screening rutin menggunakan KPSP setiap 3 bulan jika anak kurang dari 24 bulan. Jadi kalau udah beres dari umur 3 bulan itu dia 3 gitu ya, tambah per 3 bulan periksanya. Tapi kalau dia udah 2 tahun periksanya per 6 bulan. Terus gimana kalau yang meragukan? Yang meragukan tetap kita bilang, Bu, bagus sekali anaknya sudah sampai perkembangan saat ini. Hanya ada beberapa hal yang harus kita kaji kembali. Poin-poin apa saja dijelasin. Misalkan poin yang terkait bahasa atau yang terkait motorik kasar, ini dia belum bisa. Sehingga saya beri waktu ya Bu ya, 2 minggu setelah ini ibu stimulasi yang ini yang nggak bisa ini. Nanti setelah itu ketemu lagi dengan saya, kita cek lagi apakah anak ini sudah bisa atau belum. Gitu. Mudah-mudahan sudah bisa Bu. Jadi ibu harus semangat, harus motivasiin ya, karena biasanya kalau kayak gitu kan dia tidak hanya secara personal, tapi mungkin omongan dari tetangganya lah, apanya gitu kan, juga harus dijaga mentalnya gitu. Kemudian udah 2 minggu, kalau misalkan setelah 2 minggu dia tetap nggak bisa, maka kita harus lakukan rujukan, khawatir adanya penyimpangan. Rujukannya kemana sih? Biasanya rujukannya ke rumah sakit tumbuh kembang gitu, yang ada fasilitas tumbuh kembang anaknya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke. Izin ke toilet. Iya. Kemudian udah meragukan ya. Juga ditanyakan waktu pas lagi masa yang meragukan itu juga ditanyakan, Bu, apakah selama ini adik ini gitu ya disebutin pernah sakit, sakitnya apa? Khawatir ada hal-hal yang berperan, misalkan
osteoporosis kah atau ada infeksi kronis kah sehingga dia kesulitan dalam perkembangan. Gizi yang tidak baik juga berperan. Kalau di sini dibahas bila ada masalah gizi atau sakit, maka kita harus lihat nih MTBS sudah dibahas sih sama Bu Lutfi. Ya, kalau misalkan dia ada permasalahan terkait gizi, maka kalau masalahnya ini kita lihat di MTBS bagaimana penata laksanaannya sehingga bisa selaras. Ya. Kemudian kita lanjut lagi intervensinya. Oke, kalau misalkan penyimpangan, tetap kita sampaikan bahwa ibu luar biasa sekali dukungan terhadap anaknya, peduli akan perkembangan anaknya. Jadi tetap memuji ya perkembangan anaknya. Setelah saya melakukan pemeriksaan ini yang seharusnya nilainya 10 Bu, tapi nilainya ternyata 5 misalkan. Jadi ada 5 poin yang belum bisa dilakukan, belum bisa dilakukan. Sehingga ini harus dilakukan rujukan biar adik ini bisa dilakukan. Ini perlu motivasi dari ibu, dari suami dan lain-lain. Jadi mohon terus motivasi ibu ya. Oke, kemudian halaman 121 itu adalah tabel yang buat meringkas ya istilahnya. Apa saja sih yang harus dilakukan, terus bagaimana hasil interpretasinya. Ya, contoh di halaman berikutnya untuk bayi umur 3 bulan. Jadi KPSP ini menandakan kok ada gerakan kasar, asosialisasi kemandirian, bicara dan bahasa, dan gerak halus. Jadi pasti ada 4 warna ya. Kemudian kita kalau gerak kasar kan kita yang melakukan ya. Jadi pada saat bayi terlentang kita lihat dulu apakah lengan dan tungkainya ini bergerak dengan mudah ya, apa lemes aja gitu. Nah kita harus lihat ya. Khawatir kan kalau dia tidak bisa ngapa-ngapain, takutnya malah sakit polio ya, lengan tungkainya enggak ini. Kemudian untuk poin 2, jangan membuat suara apapun, jadi benar-benar tenang ya. Terus pada saat bayi terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah gitu ya. Kalau orang dewasa dilihatin malah nunduk ya, kalau itu kan anak-anak dilihatin dia nunduk. Terus kita coba tersenyum ya, senyum balik enggak? Apa dicuekin? Terus kita lihat apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain atau mengoceh. Mungkin pada saat itu bukan momennya dia ngoceh misalkan. Ya udah berarti kita tanyain, suka ngoceh enggak? Tapi bukan nangis ya, ngoceh. Oh iya, jadi dilakukan. Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak dikritik atau diraba-raba? Jadi jangan dikritikin terus baru ketawa. Nah ini kan juga pasti bukan saat momennya itu gitu pas lagi periksa, tanyakan lagi. Kemudian ada gulungan wall ya, ini menggerakkan kepalanya dari kanan atau ke kiri, ngikutin enggak dia. Begitu pula yang 6 dan 7. Nah yang 8 tengkurap ya, kepalanya udah angkat-angkat belum atau sudah ngangkat sampai 45 derajat ya, atau bahkan dia sudah yang terakhir nih yang poin 10 ya, sudah tegak dia ngangkatnya. Kalau misalkan sudah, berarti kita kan nanti checklist semua, totalnya 10, langsung interpretasinya apa gitu. Kemudian mohon diperhatikan juga adik-adik, dari setiap kuesioner itu ada beberapa contoh, misalkan ada menunjukkan hewan, manusia gitu ya, kucing, burung, mana ya contohnya ya.
Halaman 129. Tunjukkan gambar di bawah pada anak dan minta ia menunjukkan gambar sesuai dengan yang Anda sebutkan namanya. Apakah anak Anda dapat menunjukkan minimal satu gambar? Ini masih satu gambar. Ya. Tapi kita sebagai pemeriksa, bukan kita menanyakan yang gini. Meong mana meong? Guguk mana guguk? Bukan. Tapi nama hewannya. Ya, kucing mana kucing? Anjing mana anjing? Gitu ya. Jadi benar-benar kita melafalkannya ya sesuai dengan kaidahnya gitu. Kemudian di halaman berapa ini? 131. Ya. 131. Tanpa bimbingan petunjuk atau bantuan, dapatkah anak Anda menyebutkan dua gambar? Disebutin. Ya. Ini apa? Ya, menyebutkan mana apa saja disebutin. Kalau dia nyebutinnya meong, ini meong gitu ya, nggak dinilai. Nggak dinilai. Menyebutkan dengan suara binatang tidak ikut dinilai. Ibu, tapi gimana kalau misalnya emang yang ngajarin tuh mamanya malah ngajarinnya kayak gitu? Nah itu harus kita asah lagi. Ini disebutin ini kucing, ini. Itu makanya ya kalian kan punya keluarga ya, jadi titip banyak pola yang seperti itu, jadi disampaikan. Nanti juga ada kok yang menanyakan suara ini gimana ya gitu. Mana ya? Ini masih menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai. Oh, nih ada yang 134. Tunjukkan anak gambar di bawah ini. Mana yang dapat terbang? Ini udah kelebih fungsinya. Mana yang dapat mengeong? Gitu. Nah, mana yang dapat meringkik? Sulit ya soal bayi ya. Ini juga lulus nih. Kamu juga. Ya, jadi mana yang dapat terbang? Apakah anak dapat menunjukkan dua kegiatan? Oke, kita lihat lagi. Ibu, kami kalau nyebutinnya ini apa? Ini meong, terus meong itu apa ku? Gitu dibeli nggak? Yang gitu jangan dong. Ya boleh sih, misalkan ini apa? Meong. Meong itu apa ya? Gitu kan. Kucing gitu. Tapi nggak boleh diku? Enggak. Sini. Nah, mungkin adik-adik pasti gitu ya. Ini tuh berbeda dengan KPSP yang sebelumnya. Kalau KPSP yang sebelumnya itu ada beberapa poin yang dirubah dan juga ada beberapa poin yang lebih detail. Jadi dia mencontohkan gambar-gambar. Kayak gimana sih membentuk plus itu seperti apa? Contoh di halaman 138. Ada yang mana kalian? Di poin kedua ya dikasih kertas kosong, terus anaknya suruh gambar plus jawaban dia bisa gambarnya seperti itu. Ya, jadi dia ada hubungan antara garis vertikal dan horizontal. Ada jawaban yang tidak, ya kan, tiba-tiba tengahnya bolong nggak ketemu. Gitu. Begitu pula yang poin 3. Disuruh gambar apa ini? Buatlah gambar orang, anak laki-laki, anak perempuan, papa, mama gitu ya. Jangan memberi perintah lebih dari itu. Ya kalau dia anak ke-12 ya bahaya ya, banyak banget ya gitu gambaran. Ya sedikit aja. Kemudian jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Nah, karena suka iseng ya, kita ya gemes gitu. Matanya, hidungnya. Nah, ya, tapi coba digambar kayak apa sih? Mama bisa gambar mama kan? Gambar dia.
Oke, dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, hidung, dada, lengan, dan kaki. Ya, setiap pasang dinilai satu bagian. Ya, pastikan anak telah menyelesaikan gambar sebelum memberikan penilaian. Dapatkah anak menggambar orang dengan sedikitnya 3 bagian tubuh? Ya, kalau jawaban tidak, ya dia kayak gambar snow Tangannya sebelah dong. tangannya sebelah gitu, ataupun yang poin ini. Ya, jawaban iya juga bisa aja dia mata, ya, kemudian dia gambar hidung, apa ya? Mata sama Kepala sama badan. sama badan. Ya, setidaknya ada 3 bagian tubuh. Berarti kalau manusia widi itu nggak gitu ya? Siap. Biasanya kan cuma gini gitu. Ya kan ini kan usia anaknya berapa nih? 60. Iya, jadi maksudnya gini, dia setidaknya bisa memahami anggota tubuh minimal segitu. Ya, Tapi sebenarnya jumlahnya bener sih, Bu, kayak kakinya 2, tangannya 2 gitu kan. Terus badannya kan ininya itu. Sama yang kepalanya itu juga udah kayak matanya ada titiknya ada 2. Itu berarti dihitungnya dihitung kan tangan, kaki Oh, sepasang kan, badan. jadi lebih ke jumlahnya itu. Iya, Oh. jumlahnya kan ini sedikitnya 3 bagian tubuh. Tapi kalau misalkan apa yang dia tidak sepasang berarti nggak dihitung kan? Kalian udah bisa gambar kan? Insya Allah bisa, Bu. Dan lagi-lagi ketika anak ini lagi dalam keadaan rewel gitu ya, jangan kita paksakan. Memang harus sabar. Jadi jangan dipaksa gitu. Dan gini, menjaga mood anak itu harus dalam keadaan tenang. Ya, jadi ibunya tenang, anaknya juga tenang. Kalau ibunya udah riweuh, udah anaknya juga riweuh gitu. Anaknya udah dalam keadaan kenyang, gak kelaparan, gak kehausan dan lain-lain gitu. Ya, dan happy. Tapi kalau anaknya udah didatang udah gitu udah mau diganti dulu yang lain. Gitu. Oke, sekarang kita bikin gambar kotak ya di halaman 142. Kalau jawaban iya berarti dia setidaknya membentuk kotak lah gitu ya. Kalau jawaban tidak, dia nggak kebentuk kotak sama sekali. Ya, kemudian di nomor 3 sudah mulai banyak bagian tubuhnya, 6 bagian tubuh. Nih, ada pertanyaannya lumayan sulit ya sekarang. Mana pakai 66 bulan. Yang analogi di poin 6. Jika kuda besar maka tikus makan Kalau keju. kemarin saya tanyain kalau kuda besar maka tikus mati, Bu. Aneh banget. Tapi untungnya anakku kemarin nggak gitu. Sumpah. Apa? Anakku kemarin waras. Maksudnya bisa gitu loh. Kok bisa? Itu anaknya yang ibu itu. Bukan makan dia. Mungkin dikiranya makan tikus kali. Bukan, karena biasa ada tikus di rumahnya, ada tikusnya mati, makanya dia. Oh. Tapi begitu saya tanyain selesai video, saya tanya lagi kalau emang kalau saya tanyain pelan-pelan gitu, dia bisa Bu jawab tikus kecil gitu. Oh. Jika api panas, kalau es dingin. Es teh. Ya, terus kadang pasien kita kan banyak beda karakteristiknya ya. Jadi memang ada yang sekali kita sampaikan kepada ibunya itu dia paham gimana caranya gitu.
Kemudian ada juga yang dia tidak paham, kita contohkan. Kalau ini harusnya seperti apa, ini seperti apa. Jadi benar-benar harus detail banget sampai dia paham dan bisa mengulang apa yang kita sampaikan. Oke. Sudah KPSP. Nanti berarti mungkin tugasnya kalian sudah tahu ya pas bikin video. Ya, harus ada namanya ya, jelas di situ ada namanya, kemudian bukan nama anaknya tapi nama kalian. Kemudian ada logo UNS-nya, ada program studi kitanya, program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan. Terus durasinya juga jangan terlalu lama-lama banget. Ya silakan. Pokoknya lagi masa dia merengek terus minta sebelah gitu jangan di shoot gitu, di cut aja. Ya, jadi tapi tetap bukan langsung ke pemeriksaannya tapi masih ada masa edukasinya, kemudian inform concernnya, hasil pemeriksaannya seperti apa, kemudian kasih tunjuk juga si hasilnya itu mungkin di layar, bukan diginiin ya, bukan, tapi dimasukin scan gitu ya, lihat hasilnya seperti apa gitu aja. Untuk deadline-nya minggu depan. Udah 2 minggu. Hah? 2 minggu. Udah 2 minggu. Kamu iri sama yang itu? Enggak, itu juga 1 minggu kan? Yang lebaran. Berarti besok hari Jumat jam 12 ya? Jam 12 siang. 12 malam. 23:59. Iya. Iya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita sambung menyambung. Kalian habis ini ada apa? Responsinya tadi belum selesai. Respon siapa? Salah. Kalah berarti. Ya, Apa? Ya, sekarang kita masuk ke implan. Jam berapa itu responsnya? Selesainya ini. Kok legowo sekali? Waktunya sulit ya. Oke. Itu berarti implan itu kan harusnya tanggal 9 ya begitu. Nggak tahu, semua saya di Japri, saya pusing. Muter. Kalau yang atas emang hari ini Bu, tapi kalau yang kontrasepsi itu yang implan ini tuh masih tanggal 9. Tapi tanggal 9 kita libur, tapi nggak apa-apa. Makanya sampai saya di grup dosen tuh, emang saya setelah ini ya gitu, sampai 3 kelompok tuh dar banget tiga-tiganya, makanya masih ketepat-ketepat. Oke, kita masuk ke implan. Pantol implannya mana? Sampai implannya kayak gimana? Tangannya doang gitu ada. Kasa gulung Yang banyak. yang kecil aja kasa gulung. Ada di sini. Sebentar, saya lihat dulu alatnya. Oh iya, video belum. Kamu mau ambil alat tadi? Oh iya. Kurangnya itu Bu, pola apa sih? Bikin aja kertas polos gitu, terus kayak segitiga. Bikinnya segitiga. Sebelumnya ini Bu. Ini klaimnya belum ada ya? Yang pencabutan Ada. Dicabutan ada apa? masa pencabutan Gak ada kan Ibu? cek besar. Iya Ibu. Ini loh Bang. Ini sih kok beda. Itu pencabutan. Kamu lihat lagi yang pemasangan kali itu. Iya, Allah.
biasa. Klem lurus, klem lengkung, klem bulat. Klem lurus, klem lengkung, klem bulat. Itu kayak video belum di itu ya. Oh iya. Apa baru aja, iya. Terus saya masuk TikTok dong itu.